Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Selasa 22 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Patris Urbat CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari pencinta insan terkasih, bacaan pada hari ini termasuk dalam kategori wejangan eskatologis Yesus yang terbentang di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 38 dan pasal 21 ayat 5 sampai 11. Yang kita renungkan hari ini adalah bagian awal dari wejangan Yesus yang dimaksudkan tadi. Di dalam bacaan Injil hari ini, tentunya kita menemukan bagaimana Yesus mengemukakan sebuah nubuat mengenai kehancuran bait Allah. Nubuat inilah yang menjadi alasan bagi para murid Yesus untuk menanyakan waktu dan tanda-tanda akhir zaman. Jawaban Yesus terhadap pertanyaan ini terdiri atas dua. Yang pertama, ia menjawab atas namanya sendiri, berdasarkan wibawanya sendiri, tanpa mengutip tokoh masa lampau. Yang kedua, ia tidak terlalu berusaha menggambarkan masa yang akan datang itu, tetapi lebih pada menegaskan sikap yang harus diusahakan oleh para pendengarnya dalam menghadapi akhir zaman itu. Pencinta insan yang terkasih, wejangan Yesus yang disajikan oleh Lukas pada bacaan hari ini disampaikannya di bait suci. Yesus berkhotbah di hadapan rakyat dan khotbahnya didengarkan oleh mereka. Di dalam kisah, kita dapat menemukan bahwa tidak terlalu jelas siapa yang memulai berbicara tentang bait Allah dan sambil memuji kecantikan batu dan benda-benda persembahannya. Bisa dibilang, pada saat pembicaraan ini berlangsung, para pendengar Yesus melihat para tukang yang sedang mempercantik tembok-tembok bait suci. Nubuat yang disampaikan oleh Yesus ini mengacu pada peristiwa kehancuran bait suci itu. Penginjil Lukas berusaha membedakan dua peristiwa yang menyibukkan pikiran umat Kristen awal, yaitu kehancuran bait suci Yerusalem dan akhir zaman. Bagi dia, kedua peristiwa ini jangan dicampur adukan atau disamakan. Saudara dan saudari sekalian, wejangan eskatologis dalam Injil Lukas yang kita dengarkan juga dalam bacaan Injil hari ini secara rinci dapat diperkenalkan sebagai berikut. Ayat 8-9 berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang harus terjadi dulu.
tetapi tidak boleh disamakan dengan akhir zaman. Ayat 10-11 berbicara tentang rangkaian tanda-tanda lain yang dipisahkan dari yang terdahulu. Di dalam ayat 8-9 kita menemukan ungkapan nabi-nabi palsu, perang dan pemberontakan, dan diharapkan agar menjadi waspada sehingga tidak disesatkan. Lukas memang berbicara tentang bahaya munculnya Kristus-Kristus palsu, sebab Yesus sebelumnya menubuatkan kedatangannya yang kedua kalinya. Lukas khawatir bahwa umat Kristen akan membiarkan diri mereka dikuasai oleh ilusi orang banyak, bahwa tidak lama lagi dunia akan kiamat. Ilusi semacam ini dapat menimbulkan krisis iman. Akibat dari krisis ini adalah manusia dapat saja berhenti menanti dan tidak lagi hidup dalam pengharapan yang begitu penting bagi para pengikut Yesus. Lukas nampaknya yakin bahwa akhir zaman tidak akan datang secara segera. Karena itu, ia dengan gigih memperingatkan umat Kristen agar jangan terpengaruh dengan bahaya ilusi yang dapat menggugurkan iman sejati. Pencinta insan terkasih, Yesus kali ini menggarisbawahi sikap berjaga-jaga dalam kewaspadaan kepada setiap pengikutnya. Waspada memang bukan sebuah penantian yang pasif dan juga bukan suatu yang menakutkan. Yesus tentu tidak dalam arti menakut-nakuti para muridnya. Undangan yang sama juga diperuntukkan kepada kita sekalian, agar menjadi waspada sebab banyak ilusi yang akan menggerogoti iman. Saudara dan saudari sekalian, hal lain yang mau disampaikan juga kepada kita, agar kita jangan sekali-sekali memisahkan diri kita dan lalu melupakan Kristus Yesus yang telah kita imani. Karena jika kita memisahkan diri dengannya, maka gampang sekali kita mempercayai para penyesat yang datang dengan memakai nama Kristus, dengan mengatakan akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Oleh karena itu, perlu pengenalan yang mendalam dan persatuan yang intim dengannya secara pribadi. Saudara-saudari sekalian, waspadalah supaya jangan disesatkan.